Selamat pagi Pak. Kita dari teman-teman IWO ini Pak datang untuk audiensi terkait sampah yang di Bekasi ya. Nah, ini saya juga ada bawa tim-tim yang dari IWOI Bekasi online. Nah, juga terima kasih dengan anggota saya juga si Puci juga emang Suwadi ya. Iya Pak. Emang di IWOI juga Pak. Oh baik. Baru kali ini ya diajak sama dia. Boleh. Gitu loh Pak. Baik ya. Yang ini aja sebenarnya kita yang ringan-ringan aja nanyanya Pak. Iya. Jangan berat-berat. Ya, jadi baik. Kita ini aja sebenarnya Pak. Kan sekarang untuk jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang untuk pemulung dan warga gitu Pak. Ya kan? Iya. Untuk warga itu apa sih yang sudah dilaksanakan sama dari lingkungan hidup DKI? Contoh misalnya untuk jaminan kesehatan kan misalnya ada BPJS dan untuk air apa aja sih yang sudah ada di Bekasi? Bantuan air bersih, betul Pak? Tolong dijelaskan Pak. Baik, terima kasih nih, hari ini saya dikunjungi teman-teman dari IWOI ini. Salam kenal nih Bang Helen, teman-teman semua. Tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi terkait pertanyaannya Pak Helen berkaitan dengan BPJS ya. Jadi BPJS ini kita bagi dua. Yang pertama adalah BPJS pemulung, yang kedua adalah BPJS warga. Kalau BPJS pemulung ini adalah mereka yang memang melakukan pemulungan di area TPS Bantar Gebang ini, yang memang datanya kita terima dari teman-teman Ikatan Pemulung Indonesia, Pak Poli Lengkong. Data itu yang kita gunakan sebagai data kami membackup teman-teman pemulung yang ada di area zona kami yang memang melakukan pemulungan di atas untuk kita jadikan sebagai anggota BPJS tenaga kerja si pemulung ini. Lalu yang kedua adalah BPJS kesehatan untuk warga. Ini adalah bagian yang terpisah karena BPJS kesehatan untuk warga ini masih dalam bagian kewajiban kami dari DLH atau dalam hal ini UPST kepada Pemkot Bekasi memberikan jaminan kesehatan kepada warga sekitar, dan itu kita berikan melalui teman-teman DLH Kota Bekasi, dan mereka yang memberikan klaim itu kepada masyarakat terkait. Data yang mereka minta atau data yang mereka punya adalah data dari Dukcapil Kota Bekasi, teman-teman semua. Sehingga data yang memang berkaitan dengan BPJS kesehatan ini itu yang olah ada teman-teman dari Pemkot Bekasi. Kami menerima laporan setiap bulannya melalui Biro KSD DKI Jakarta dan kami dikasihkan rilisnya. Jadi dua BPJS itu yang memang saat ini ada pemulung dengan warga. Lalu kedua berkaitan dengan adanya tadi air bersih. Ya, air bersih yang memang sudah kita tuangkan dalam PKS Kota Bekasi bahwasanya ada komitmen kami bahwa DLH ini memberikan bagian dari kompensasi kepada Kota Bekasi untuk memberikan air bersih di area Kecamatan Bantar Gebang khususnya ya. Namun ternyata itu tidak hanya di Kecamatan Bantar Gebang, artinya kita butuh akses yang ada di, saya lupa tuh, di daerah Jati Asih itu ada tuh. Jadi teman-teman Kota Bekasi saat ini sedang membuat jalur instalasi pipa air bersih dari Jati Asih, saya lupa namanya apa, nanti akan bermuara ke Kecamatan Bantar Gebang. Itu kita tuangkan ke dalam kompensasi yang kita berikan kepada Kota Bekasi Pak. Dalam hal ini mungkin Bapak Bangda Kota Bekasi dan yang mengeksekusi teman-teman dari DBM SDA-nya Kota Bekasi gitu kan. Untuk jumlahnya saya nggak hafal gitu kan. Artinya memang upaya itu sudah kita buat. Kalau kami yang memang sudah ada di area TPS Bantar Gebang ini, kita punya kurang lebih hampir 6 sumur pantau. 6 sumur pantau itu memberikan info kepada kami baik UPST maupun dari DLH Kota Bekasi bahwasanya setiap 2 bulan sekali kita lakukan yang namanya uji baku air sumur pantau Pak. Itu dilakukan oleh independen dari kami maupun dari teman-teman Kota Bekasi, dan itu kita sampaikan pada saat rapat monitoring evaluasi di Pemkot Bekasi teman-teman, seperti itu. Kalau BPJS-nya boleh tahu Pak, kira-kira yang sudah dibantu komitmen dari Pemda DKI ya? Saya takut salah, tapi saya kira-kira kurang untuk tahun 2023 lah. Ya, estimasi kurang lebih hampir 360-an miliar. Tempat kelurahan apa? Itu kita kasih gelondongannya ke teman-teman Kota Bekasi Bang. Nanti Bapak 300 BPJS dulu. Ya, Bapak Bangda itu yang mengolah data semuanya. Nanti distribusi ke sektoral terkait atau dinas-dinas di bawahnya
teman-teman dari Kota Bekasi Pak gitu. Enggak, jadi bukan tempat kelurahan misalnya kayak kompensasi kan ada beberapa ribu kan per kakak kan, bukan per kakak gitu. Jadi kalau hitungannya kompensasi ini per kakak, BPJS kesehatan kan? Iya, BPJS kesehatan itu sama kemarin dengan kompensasi. Enggak sama. Beda. Jadi kalau kompensasi itu kan lebih kepada BAT ya kalau kita bilang ya. Jumlah yang mendapat. Data itu kan ada teman-teman Dukcapil tuh saya nggak hafal tuh Pak. Nanti mungkin saya rilis dengan teman-teman Dukcapil karena data itu yang punya adalah maksudnya hanya 300 apa ribuan? Enggak nyampe ya? 360 M ini anggaran dari DKI ke 360 M kepada bukan Pemkot buat Bekasi. bentuk itu ya. Bukan. Jadi itu campur Bang, di situ ada yang kegiatan fisik, ada BPJS kesehatan gitu kan. Ya memang kita setiap tahunnya nerima proposal dari teman-teman Kota Bekasi. Kita verifikasi di Provinsi DKI, di Balai Kota, teman-teman Biro KSD termasuk sektoral terkait untuk mana-mana saja menjadi prioritas utama nih, agar ketika kita kasih bantuan bandek kepada teman-teman Kota Bekasi ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh khususnya masyarakat Bantar Gebang. Nah ini yang memang Monef setiap bulan itu yang kita lakukan di DLH Kota Bekasi maupun di Kota Bekasi Wali Kota yang selalu diraporkan oleh teman-teman dari Pemkot Kota Bekasi Pak, seperti itu. Ya, terus juga. Izin Pak. Ya, silakan Bang. Pertanyaan saya cuma yang pertama yaitu terkait berapa donasi satu hari itu berapa ton sih Pak? Apakah ada pertambahan tiap per satu hari? Sehingga dari nilai per ton yang tadinya sekian ada tambahan dari Matis mungkin karena sampah saat musim kemarau tiba musim hujan ada tertampung yang belum terangkut sehingga jadi adanya penambahan. Nah, itu seperti apa? Baik, izin, terima kasih. Jadi memang tren sampah yang masuk di TPS Bantar Gebang ini berbeda saat ketika masih musim kering dengan musim penghujan. Ya, memang ketika musim kering jeda sekitar Juli sampai dengan September ya, itu memang ada pengurangan. Artinya tonas yang masuk itu yang trennya biasa 7.500, ini trennya hanya 7.300 per hari. Ya. Itu yang masuk ke mana? Ke UPST timbangan kami yang memang terupdate pelaporannya ke Command Center-nya DKI Jakarta Pak, seperti itu. Jadi sekitar 7.300 ton per hari. Ya. Nah, ketika menghadapi di saat menjelang mulainya musim hujan ini Pak, karena nanti itu kan otomatis banget sering terjadinya banjir ya di lingkungan masyarakat, sehingga sampah yang mungkinnya tadi di masyarakat itu terendam, nah itu akan menambah drainase kita untuk angkutan per satu harinya. Ya, baik. Jadi kalau bicara banjir atau pasca banjir yang ada di Jakarta, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di sana. Kita ada namanya UPSBA. UPS itu adalah unit pengolah sampah badan air Pak. Nah di UPSBA itu mereka lah yang mengangkut sampah-sampah yang ada di badan-badan air tuh, termasuk batas batas DKI Jakarta dengan Depok mungkin, batas DKI Jakarta dengan Pasanggerahan, atau batas DKI Jakarta dengan Bekasi gitu kan. Artinya akan ada yang namanya, mohon izin saya sampaikan bahasanya kiriman sampah gitu kan, karena terbawa di sungai badan air gitu kan. Nah ini yang memang akhirnya sama teman-teman UPK itu diangkut ya. Jenisnya kalau masih dalam kategori luapan Sungai Ciliwung itu masih jenisnya adalah kayu dan bambu ya. Tapi kalau nanti pada saat pasca banjirnya itu sudah ada lokasi tergenang pengungsian banjir, itu akan ada semuanya tuh gitu kan. Ini alhamdulillah ketika sudah mulai di awal November ya atau akhir Oktober kita sudah mulai musim penghujan, alhamdulillah ini masih belum signifikan. Walaupun mungkin di berita ada beberapa titik Jakarta yang memang tergenang ya gitu kan, tapi itu belum signifikan. Teman-teman UPS Badan Air ini memberikan sampah yang tadi saya bilang, sampah pasca banjir. Jenis sampah yang masuk ke sini masih jenisnya adalah kayu dan batang-batang bambu gitu kan. Sehingga belum signifikan, dan itu masih kita terima di zona-zona aktif kita Pak, seperti itu. Yang kedua terkait dengan proyek Pak, proyek pengangkutan sampah memang kan sudah ada komitmen antara pemerintah DKI dengan pemerintah Kota Bekasi terkait dengan jenjang operasional waktu. Nah, kalau sebenarnya kalau dari DKI Jakarta itu lintas tol dari Jati Asih sampai nembus ke Cipendawa, Jalan Baru Cipendawa,
Nah kalau yang lintas dari jalan Bekasi Raya sehingga ke Sultan Hasanuddin dan jalur Ahmad Yani itu memang apakah perjanjiannya itu sudah diinikan waktu awalnya sehingga pelaksanaan pada jam operasionalnya itu tidak melanggar di siang hari atau malam hari, Pak? Iya. Jadi saya ingat 12 tahun yang lalu saya masih di dinas. Iya. Jadi saya di dinas itu di bagian penegakan hukum yang tugasnya itu melihat perjalanan truk sampah dari Jakarta ke TPSD Bantar Gebang gitu kan. Seingat saya, ya setahu saya, memang jalur lintasan itu ada 3. Satu melalui Transyogi Cibubur, satu melalui Jati Asih atau Cipendawa yang zaman kepala dinasnya Pak Isnawaji kita bantu untuk bikinan jalan baru, kalau teman-teman Kota Bekasi bilang, sama di jalur Bekasi Barat gitu kan. Seingat saya itu memang ada kesepakatan jenis-jenis kendaraan apa saja yang memang posisinya bisa melintas. Harapan dari teman-teman Kota Bekasi adalah semua kendaraan DLH-nya Jakarta itu semuanya harus clear, tidak ada air licin sampah. Dan customnya adalah mobilnya yang berjenis kompaktor. Ya, kompaktor. Tapi teman-teman boleh googling, searching di ini medsos atau di internet bahwasanya harga untuk kompaktor itu mahal. Ya, mahal. Sehingga memang saat ini kami masih menggunakan kendaraan yang jenisnya dump truck, Pak. Ya. Dan memang kesepakatannya adalah di 3 lokasi itu, ya. Bekasi Barat, Jati Asih Cipendawa dan Transyogi Cibubur gitu kan. Seingat saya itu, gitu kan. Dan memang tren lalin yang masuk ke Bantar Gebang, memang trennya kalau info dari teman-teman kepolisian itu kalau di antara Selasa dengan Kamis itu trennya katanya padat. Berbarengan dengan teman-teman ekspedisi atau apa ya, saya lupa tuh. Dia keluar tuh, Pak, gitu kan. Sehingga menurut teman-teman Polsek jalur Narogong itu padat di Selasa Kamis itu gitu kan. Nah, ini seperti disampaikan oleh teman-teman dari polisian sama Bu Kapolsek juga bahwasanya ini kita akan atur, Bu, gitu kan. Idealnya di Selasa Kamis itu kami bisa menahan nih. Tidak semuanya di shift 2. Ya kalau di shift 2 itu kami bilangnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16.00 gitu kan. Artinya teman-teman satuan kecamatan DLH di kecamatan mengatur mobil yang masuk ke Bantar Gebang. Tentunya kalau volume mobil yang melintas dikurangi, otomatis yang melintas di khususnya jantung kotanya Kota Bekasi, Bekasi Barat atau MM itu bisa terkurang seperti itu. Nah, ini memang kita masih ini berupaya teman-teman bahwasanya untuk angkutannya ramah lingkungan dengan kompaktor itu kita masih berusaha nih, karena kan berkaitan dengan budget atau anggaran dari Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu. Yang ketiga, Pak, untuk lintasan dari kendaraan mobil DLH Dinas DKI Jakarta yang melintas 2 alternatif di daerah Kota Bekasi, itu dari lintas tol Jati Asih, Cipendawa sehingga tol Barat Bantar Gebang. Nah, itu kalau perawatan untuk sarana di pemerintah daerah Kota Bekasi dari Provinsi DKI sendiri seperti apa, Pak, untuk misalnya adanya jalan yang rusak atau bolong, walaupun lintasan jalur tersebut adalah lintasan jalur provinsi, jalur nasional, maka pemerintah DKI dengan pemerintah Kota Bekasi bersinergitasnya untuk perawatan lintasan angkutan persampahan maupun kendaraan umum masyarakat yang tidak diinginkan untuk jangan sampai terjadi itu. Perawatannya apakah itu langsung dibuat WRC, unit reaksi cepat, ketika ada keluhan dari pihak kita menanggapi sehingga kita menggerakkan WRC. Baik, jadi memang kalau bicara jalur atau jalan yang dilintasi oleh truk sampah di DKI Jakarta, ini kan bicara berarti pemeliharaan. Ya, kalau pemeliharaan yang jalurnya sudah di areanya Kota Bekasi, itu menjadi tanggung jawabnya DBMSDA-nya Kota Bekasi, Pak, yang tertuang dalam proposal yang setiap tahunnya diupdate, disampaikan kepada Bapak Bangdanya Kota Bekasi untuk nanti disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta. Di situ sudah masuk tuh, Pak, berkaitan dengan anggaran pemeliharaan jalan, sarana prasarana gitu kan. Kalau kami nanti sifatnya memverifikasi. Jadi yang melakukan adalah teman-teman dari DBMSDA, Pak. Ya, termasuk kalau bicara jalur batas jembatan timbang kami ini, Pak, itu adalah
tanggung jawabnya Kota Bekasi nih Pak. Ketika sudah dari gerbang timbangan kami ke dalam itu menjadi tanggung jawabnya TPA. OPST atau TPA Highland seperti itu. Jadi itu menjadi bagian tanggung jawabnya DBMSDA. Apakah schedule perawatannya ada atau tidak? Mereka yang mengatur Pak. Kami setiap mohon kita sampaikan bahwa jalur Pangkalan 5 ini adalah jalur vital. Kadang ada kunjungan-kunjungan dari kementerian, bahkan dari hari ini kita kedatangan BPM nih, Badan Pemberdayaan Modal. Termasuk tempo hari ada Bu Menteri KLHK, Pak Menko Marves gitu kan. Artinya jalur itu adalah jalur yang memang sering digunakan oleh jalur tamu-tamu negara atau pejabat-pejabat tinggi. Kami sampaikan kalau bisa jalur Pangkalan 5 ini paling tidak ada 2 kali maintenance perawatan jalur Pangkalan 5 nih. Kalau teman-teman sekarang ke arah atau kita keluar dari sini ke arah Pangkalan 5 itu langsung kelihatan untuk rusaknya, betul tidak? Betul. Nah ini yang memang kami meminta pada saat audiensi dengan Kota Bekasi, ini bagian yang memang tolong dipelihara. Karena kami tidak akan intervensi, namun silakan dialokasikan dalam proposal pengajuan dari Pemkot Bekasi Pak, seperti itu. Ya. Ini Pak, izin lah ya Pak. Terkait tentang sampah Pak, mungkin kan hal ini rawan sekali kebakaran sore Pak ya. Iya. Seperti apa sih Pak SOP untuk penanggulangan Di luar ini. kebakaran longsor di TPS Bantar Gebang ini? Ya. Baik, ya mudah-mudahan bisa clear nih. Jadi kita sudah punya yang namanya SOP mitigasi kebencanaan, ya. Baik dari bencana longsor, bencana banjir, termasuk bencana kebakaran. Unit yang kita punya saat ini untuk dalam rangka penanggulangan kebakaran, kita punya 6 mobil operasional, 4 tangki air, 2 mobil damkar dengan kapasitas 3.000 liter. Jadi 6 mobil ini kita gunakan pada saat terjadinya Jaya 65 atau kebakaran Pak. Dan juga kami menentukan titik kumpul Pak. Jadi di area TPST ini kita punya kurang lebih hampir 5 atau 6 tikum ya. Kalau terjadi bencana yang tadi saya katakan, ada mungkin longsor gitu kan, ada mungkin kebakaran gitu kan. Nah, titik kumpul ini bagian dari yang memang ketika ada mobilisasi warga untuk titik amannya nih. Sehingga kita bisa katakan ke teman-teman Kota Bekasi bahwa SOP ini kita sudah punya. Dan kita sudah punya di depan tuh, kalau tadi teman-teman masuk di samping posko keamanan, kita punya namanya posko siaga bencana. Nah, semuanya di situ kita lakukan piket 24 jam. Anggota kami baik yang di lapangan maupun yang di administrasi bergantian setiap harinya, dan mereka mengupdate laporan kondisi zona. Jadi mereka mobile nih Pak. Mereka mobile ke area zona, baik zona aktif maupun zona non aktif, untuk melihat apakah ada, misalkan ketika rawan kebakaran kemarin, adakah titik api. Ketika sekarang hujan, apakah ada titik longsor atau ada retakan-retakan zona kami yang perlu adanya perapian gitu kan. Nanti ke situ mereka lakukan untuk nanti dilaporkan ke kami. Artinya dalam 24 jam itu patroli tetap Ya, keliling ya? 24 jam itu mungkin diatur sekitar 2 jam sekali atau 3 jam sekali Pak. Seperti itu. Baik dari tim piket siaga bencana maupun teman-teman yang memang 24 jam di sini ada, seperti keamanan, teman-teman titik buang, teman-teman alat berat ya, yang memang artinya ketika mereka sedang bekerja bawa eskavator atau alat berat di atas mungkin kelihatan nih. Nah, mereka akan melaporkan kepada korlapnya untuk bagaimana penanganan cepatnya Pak, seperti itu. Ya. Biasanya kan ya kita tahu bahwa kemarin ya kebakaran itu terjadi di Bantar Gebang ini. Ya. Nah, artinya biasanya itu titik daripada kebakaran itu terjadi, munculnya itu dari mana sih Pak biasanya itu Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara lari atau jalarnya api di area TPST atau TPA itu bisa variatif Pak, gitu kan, bisa variatif. Artinya memang yang pasti yang pasti adalah ada material yang kering sehingga menimbulkan titik api. Sebagai gambaran saja, kemarin pada saat kejadian itu bukan zona aktif, itu zona non aktif. Kalau zona aktif mungkin saja ada anggota kami yang atau pemulung yang mungkin merokok seperti itu. Tapi ini nyatanya adalah zona non aktif. Dan ketika dicek ada material kering yang memang karena hawa yang panas, kalau saya tidak salah sekitar 39 atau 38 pada saat itu, sehingga memang panas sekali Pak. Gitu kan. Nah, itu yang akhirnya material panas, material yang kering ini atau yang mudah terbakar ini yang akhirnya membuat adanya titik api nih Pak. Nah, ini yang kami lakukan secara berkala, patroli zona nih Pak, gitu kan. Patroli zona untuk menghindari
yang seperti itu. Agar hal itu tidak terjadi, Pak. Ini kan sebuah hal panas yang tadi Bapak katakan itu ya. Agar tidak itu terjadi ya, apa sih yang akan Bapak lakukan untuk penanggulangan itu? Artinya ya mungkin ini sepengetahuan saya atau disiram dulu atau gimana? Iya, jadi minimalisir bencana kita akan lakukan, Pak. Dengan adanya posko siaga bencana ini juga bagian dari upaya kami memitigasi adanya kebencanaan di area TPSD Bantar Gebang, Pak. Memang polanya pada saat musim kemarau kemarin, kami dari divisi pengemudi itu melakukan penyiraman. Yang tadi saya bilang ada 4 mobil tangki air dengan mobil 2 damkar itu kita suruh untuk muter patroli di setiap zona, nyiram. Walaupun memang jangkauan selang itu tidak sampai ke zona atas. Paling dengan panjang selang air bersih kami dengan damkar paling sekitar 2 sampai 3 trap. Ya, 2 sampai 3 trap. Itu kita lakukan penyiraman di semua area zona. Setiap harinya sekitar 3 sampai 4 kali penyiraman. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Ya, kan kita terbagi dalam 3 shift, Pak. Dalam 3 shift yang masing-masing shift ini wajib melakukan penyiraman, Pak, gitu. Biasanya kita bagi di antara siang dengan sore penyiramannya itu. Lalu bagaimana yang di atas? Itu pertanyaannya kan. Yang di atas memang kami bekali para operator kami yang di atas, utamanya dozer ya, Pak. Dozer ini pokoknya mereka sudah dilengkapi namanya APAR, alat pemadam api ringan yang nempel di alat berat, Pak. Jadi ketika ada titik api seperti itu kita sudah ada mitigasi adanya APAR di alat berat tersebut gitu kan. Nah, gimana kalau seandainya terjadi titik api yang tiba-tiba ngebul asap gitu kan? Nah, teman-teman operator itu sudah paham dengan kondisi seperti itu. Jadi mereka akan ada radius sekitar 10-20 meter itu mereka steril, clear. Mereka akan gali, Pak. Mereka akan gali sambil nanti kita suplai air di sana, gitu kan, untuk menghindari sekam api yang ada di bawah ini bisa terkena air sehingga meminimalisir terjadinya titik api baru, Pak, seperti itu. Memang nggak bisa langsung. Artinya ketika sudah kita siram nih, sejam 2 jam kemudian tiba-tiba ada lagi tuh, kita buka lagi tuh, Pak. Kita semprot lagi atau kita siram lagi dengan damkar maupun tangki air kita, Pak, seperti itu. Ini Pak, bentar. Yang perjanjian untuk dengan Pemda Kota Bekasi dan DKI sampai tahun berapa, Pak? Terakhir ini. Jadi PKS terakhir yang kita bikin itu kalau saya tidak salah yang berkaitan dengan PKS ini sekitar 2.000 per 5 tahun. Per 5 tahun. Saya lupa detailnya. Artinya setiap 5 tahun kita perpanjangan, Pak. Perpanjangan. Artinya setiap 5 tahun itu nanti kita akan rapat internal dengan teman-teman Kota Bekasi untuk apakah ruang lingkupnya ini masih sesuai, gitu kan? Apakah bagian dari bandek ini yang akan dikasih Kota Bekasi ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada perubahan? Nah, ini nanti kesepakatannya antara Biro KSD-nya DKI Jakarta dengan Biro KSD-nya Pemkot Bekasi, Pak, seperti itu. Ya, jadi per 5 tahun kita lakukan perpanjangan. Ya, seperti itu. Ya, saya Pak. Ya, saya ada beberapa pertanyaan aja. Ini masalah lama soalnya. Masalah lama. Masalah lama itu dengan jadi saya orang baru. Saya cuma minta kesimpulan dari Bapak tentang oknum supir mobil bak sampah DKI Jakarta menjadikan ajang bisnis oleh para pelaku mafia. Ajang bisnis. Solar. Oke. Itu gimana, Pak? Baik. Saya tidak detail. Artinya mekanisme itu adalah mekanisme penggunaan BBM yang memang posisinya tidak di UPST. BBM itu kan mobil truk sampah ini kan tidak hanya punya UPST. Jadi truk sampah ini ada mobil-mobil wilayah juga. Nah, yang tadi diduga seperti itu saya nggak tahu nih apakah mobil kami atau mobilnya si wilayah nih, gitu kan. Dan yang pasti itu clear tidak boleh harusnya. Seperti itu. Nah, itu capek dia nanti. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi istilahnya sudah pernah ada pengaduan masalah hal itu ke DKI sendiri. Saya kalau bicara pengaduan secara langsung belum ya. Cuman kalau katanya ada. Ya, cuman saya berusaha di internal kami di PST tidak ada seperti itu. Kita akan berlakukan SP sampai pemecatan kepada teman-teman yang bekerja di sini walaupun dia adalah warga sekitar TPSD Bantar Gebang, Pak. Kita nggak tebang pilih. Berarti ketika itu ada bagian dari merugikan negara, kita akan eksekusi untuk pemutusan kontrak, Pak, seperti itu. Iya. Yang pertama, yang kedua ini masalah
legalitas tentang memformalkan pemulung yang masuk ke daerah TPSD ini apa sudah diformalkan, Pak? Ya, baik. Kan itu menurut kita apa namanya mendengar apa kata Pak Dewan Komisi 1 kemarin Pak Komarudin Pak Komar. Oh iya yang di sana ya. Memformalkan itu di mana legalnya Pak dari DKI sendiri? Baik. Setahu saya baru di sini kan 2022 gitu kan. Kenapa adanya pendataan pemulung ya? Informasi dari teman-teman sebelum saya menyampaikan pada saat over alih dari swakolanya dari Godang Tua Jaya dari swasta ke DKI Jakarta itu adalah bagian dari memang yang disepakati ya. Pada saat itu kami katanya ada yang memang meminta untuk dilegalkan si pemulung ini gitu kan. Nah, bicara legal ini kan kita nggak tahu nih institusinya mana nih. Bukan dari IP kan? Iya, artinya institusi itu ada dua Pak. Yang satu IP, yang satu saya lupa namanya apa. Kan ada itu IP. Nah, ternyata IP ini yang paling bisa si Pak Polelengkong ya Pak Ketumnya, itu yang paling bisa memberikan update data. Karena data itu harus ada NIK, harus ada KTP-nya, dan juga harus sebagai anggota IP. Mereka punya KTA. Dasar itu akan dijadikan sebagai based on data untuk memasukkan si para pemulung ini untuk mendapatkan BPJS tenaga kerja Pak, seperti itu. Tapi Jadi dari luar itu tidak dikasih. tidak, kita kunciannya ada di teman-teman IP Pak, gitu kan. Jadi data yang diberikan dari IP itu kita olah. Semua berdasarkan IP. Iya, based on-nya karena pada saat itu katanya organisasi yang paling bisa memberikan data update adalah teman-teman IP ini. Saya dapat informasi dari teman-teman sebelumnya, nanti kalau ada koreksi kita perbaiki gitu. Itu yang saya dengar seperti itu Pak. Soalnya kan di luar IP juga kan ada yang membantu pembuangan sampah di sini kan gitu sebagai pemulung yang aktif lah kalau dibilang. Tapi dia tidak masuk anggota IP. Apa dia tidak diformalkan juga? Nanti mungkin izin lebih kepada teman-teman IP ya menjelaskan gitu kan. Nanti, karena bagian kami adalah bagian yang memang data yang sudah terupdate oleh teman-teman dari IP. Takut saya salah. Nanti kan di sini ada teman-teman Komketnya IP Pak Atip apa ya? Lupa saya namanya. Pak Atip Pak ya. Pak Atip atau mau ke Pak Ketum Polelengkong. Ya. Ingin dilegalkan. Dipingin. Ya. Kalau dinas melegalkan pemulung Kagak bisa. secara dasar hukumnya nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Siap. Warga aja dilegalkan semua. Ini Bapak, Kalau maaf mereka nih. gaji nanti. Pak, maaf nih. Bapak sendiri di sini sebagai apa Pak? Ya, jadi Bapak ini saya di sebagai sini apa? sebagai Ketua Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah. Ketua. Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah. Jadi yang ngatur Pak, nama lengkapnya Pak? saya dengan Setio Margono Pak. Setio Margono, Ya. ya. Saya pakai jaket, saya izin Lagi agak sakit. agak kurang sehat gitu kan. Siap. Ya, jadi saya Setio Margono sebagai Ketua Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah. Jadi yang mengatur mobil masuk, titik buangnya di mana, itu di posisi kami Pak, seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih Pak ya untuk kedepannya nih, Oke. untuk air bantu Pak Sumur Pantau disampai ke Mustika Jaya juga Pak, khususnya yang dekat Artesis. Khususnya di dekat wilayah saya, Ya. itu udah mulai tanda-tanda Pak di daerah Cimuning, BTR, BTR Pak ya. Bekasi Timur Regensi. Itu jujur Pak, Bekasi Timur Regensi itu kita dampaknya kalau airnya itu sampai peti, itu air lindir. Nih kalau sumur Artesis, Saya minta itu aja. Apa namanya kecamatannya Pak? Kecamatan Bekasi Kecamatan Mustika Mustika Jaya. Jaya. Bekasi Timur Regensi, perumahan Bekasi Timur Regensi itu khusus wilayah saya. BTR. Itu air sampah sudah masuk. Sumur batu Pak perumahannya. Ya. Ini dekat saya, dekat itu. Baik. Paling saya izin nanti coba kita akan confirm sama teman-teman dari DBMSDA Pak. Apakah bagian dari jalur Mustika Jaya Dia pun memang itu kita nggak masuk minta uang kompensasi, Iya. tapi minta air. jalur drainasenya Ya kan? diperbaiki. Untuk ke depan itu Pak. Baik. Yakin aku berapa tahun ke depan itu habis. Ya. Karena air itu sumur buset kalau Kan ada pembangunan yang dari Pemda sekarang di Sortiwan Bucur tuh. 500 apa? udahlah. Ya. 4,5 M. Itu dimatiin aja sih. Matiin. Itu nggak usah dikokok. Ya, jadi nanti kita akan coba sampaikan ke teman-teman di Kota Bekasi gitu kan. Mustika Jaya ini kalau bisa mendapat perhatian khusus juga berkaitan dengan dampak dari air bersih di area Mustika Jaya khususnya di BTR. Bekasi Timur Regensi, BTR, BTR-nya. BTR Pak ya. Ya pokoknya kan itu ada kampung juga, Telkom ya.
Ya. Nyambung itu semua. Baik Pak Helen, nanti kita akan coba sampaikan dalam forum Kalau konfirmasi. hujan, air hitam semua itu. Ya. Oke. Overflow. Ya. Oke, baik Pak Helen. Not dicatat untuk nanti disampaikan ke teman-teman DLH-nya. Terus yang itu bangunan baru yang dekat Sumur Batu, bangunan apa Pak? Bangunan dari yang mana? Yang dekat Sumur Batu, yang ke arah Jalan Sumur Batu itu apa sih? Pabrik apa? Workshop. Oh iya, yang Workshop sini. apa? Itu IPAL terpadu. IPAL bersama Pak. Oh, enggak yang ke sono, yang ke Sumur Batu. Iya, IPAL bersama Pak. IPAL bersama ya. Ya, jadi IPAL bersama itu mengolah limpasan air sampah yang apa namanya yang mungkin saja masih ada limpasan air lidi ini terbawa oleh kali asam. Oh. Nah, clearnya itu di situ Pak, si IPAL bersama. Bersama. Orang tapi jujur Pak, Bapak main lah ke rumah saya. Kalau hujan, Boleh. Harusnya. gitu. Saya bukan membela DKI, tapi memang perencanaan Itu sama yang ini, yang dekat ada yang Bapak yang dekat zona ya, ada yang ambruk. Tolonglah diperbaiki. Oh, yang zona 1 ya. Yang zona 1 ya, gitu ya. Apa yang dekat ke arah ke pabrik itu? Mobil nggak ada. Oh iya. Agak teman tadi di Tompang ya, tapi kan dilihatnya kurang enak. Ya, nanti kita akan rapikan Ini Pak. di luar berita ya? Iya, iya, iya. Sekarang, saya nggak mau kayak gitu. Nanti kita tampung Pak. Memang butuh perapian Pak di sana Pak. Ini juga Iya. Pak, udah ambruk Pak. Butuh perapian. Nanti akan rame nanti Ya, takutnya. baik. Nah, Pak dicatat untuk nanti kita sampaikan ke pimpinan. Udah ambruk itu temboknya. Ya, baik. Siap Pak Helen? Note ya. Ya udah. Terima kasih nih. Udah cukup? Ini